Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat total ekspor minyak sawit dan turunannya periode Januari hingga Juli 2020 mencapai 18,6 juta ton. Bila dibandingkan dengan kinerja ekspor minyak sawit di periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan sekitar 5,9%. Sepanjang Januari hingga Juli 2020, ekspor minyak sawit ke Cina sebesar 2,6 juta ton atau hanya sekitar 61% dari pencapaian tahun lalu. Sementara ekspor ke India justru mengalami kenaikan 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 3,24 juta ton. Meskipun kinerja ekspor sejak awal tahun hingga Juli mengalami penurunan, tetapi kinerja ekspor di bulan Juli justru meningkat sekitar 13% menjadi 3,1 juta ton. Indonesia dipastikan resesi, itu yang tersirat dari perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal 3 2020 akan tumbuh negatif. Sri Mulyani mengakui ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun ini bisa anjlok lebih dari perkiraan awal pemerintah. Kementerian Keuangan memprediksi konsumsi rumah tangga yang jadi motor penggerak ekonomi Indonesia akan terkontraksi 3 hingga minus 1,5% di kuartal 3 2020. Tak bisa dipungkiri lagi, ekonomi Indonesia memang tertekan corona. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan negatif. Begitu pula dengan Sri Mulyani yang akan memprediksi laju PDB Indonesia akan minus 1,7% hingga minus 0,6%. Pandemi COVID-19 menghantam daya beli masyarakat Indonesia, termasuk untuk membeli sepeda motor. Penjualan sepeda motor yang lesung sejak pandemi itu masuk ke tanah air diprediksi akan terus tertekan hingga akhir 2020. Ketua Bidang Komunikasi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Sigit Gumala, memprediksi penjualan kendaraan roda 2 dalam negeri di tahun ini akan melambat hingga 45% dari tahun sebelumnya. Rumusan tersebut disimpulkan seiring dengan tersendatnya kegiatan industri dan bisnis di tengah hantaman COVID-19. Sejak Maret 2020, penjualan sepeda motor jauh dari kata menggembirakan. Penjualan kendaraan roda 2 yang di tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 500.000 unit setiap bulan, kini untuk menyentuh angka 200.000 saja, pengusaha harus mengerahkan segala jurus yang ada. Bila melihat lini masa industri roda 2 nasional pada 3 tahun belakangan, penjualan sepeda motor di tahun ini akan menjadi yang terburuk. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan diskon pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 99% mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. Keringanan iuran diberikan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk peserta program jaminan pensiun akan dikenakan penundaan pembayaran sebesar 99% hingga peserta hanya membayar 1% saja. Khusus jaminan pensiun, iuran yang tertunggak selama 2020 wajib dibayarkan secara bertahap pada tahun setelahnya. Namun keringanan denda keterlambatan pembayaran iuran program dari JKK, JKM, JHT hingga JP dari awalnya 2% menjadi 0,5%. Tesla, Volvo, Ford, dan Mercedes-Benz telah mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah Trump. Tuntutan hukum yang diajukan di New York menggugat kebijakan pengenaan tarif impor suku cadang asal Cina sebesar 25%. Gugatan tersebut menunjuk perwakilan perdagangan AS, Robert Lighthizer, sebagai tergugat. Tesla meminta kebijakan tarif impor segera dianulir dan dana bea masuk yang telah dibayarkan untuk impor suku cadang bisa dikembalikan lagi. Sedangkan Mercedes menuduh pemerintah Trump memberikan dampak negatif terhadap $500 miliar AS impor dari Cina, meskipun awal 2020 Amerika Serikat dan Cina sudah mencapai kesepakatan damai dagang fase 1. Namun pemerintahan Trump tetap saja memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 25% atau setara dengan $250 miliar AS atas produk asal Cina.